Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD selaku dosen mata kuliah evolusi, dan izin memperkenalkan diri, nama saya Siska Oktiwidiani dengan NPM 2111060084. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS evolusi yang berjudul memahami proses terjadinya evolusi pada manusia. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo yang artinya itu membentang. Konsep evolusi dapat timbul baik secara alam maupun secara logika dari pengertian tentang genetika. Konsep ini muncul dari sejarah, melainkan dikemukakan berdasarkan pada hasil penelitian serta pengamatan terhadap persamaan dan perbedaan dalam struktur dan fungsi dari berbagai bagian dunia. Di antaranya adalah hasil penilaian dan pengamatan Charles Darwin, diilhami dari Charles Lyell dengan bukunya Principles of Ecology, serta Thomas Malthus dengan bukunya The Principles of Population. Evolusi manusia mengatakan proses panjang perubahan manusia itu berasal dari nenek moyang mirip kera. Bukti ilmiah ini didasarkan pada ciri-ciri dan perilaku yang dimiliki oleh nenek moyang mirip kera. Salah satu ciri manusia yang awalnya terlihat adalah kemampuan berjalan dengan dua kaki. Kemudian, karakteristik lainnya adalah otak yang besar dan kompleks, kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat, dan kemampuan bahasa. Baru pada 100.000 tahun terakhir, sifat manusia awal ditemukan oleh menunjukkan ekspresi simbolis yang rumit, seperti seni dan keanekaragaman budaya. Asal manusia berdasarkan dari fosil yang ditemukan. Kepemimpinan. Kemiripan dengan nenek moyang mirip kera ini bukan menunjukkan asal-muasal pasti. Ilmuwan hanya menunjukkan serangkaian fosil yang ditemukan dan dicocokkan dengan kehidupan yang sudah ada pada masa itu. Para ilmuwan juga telah menunjukkan bahwa manusia pertama kali berevolusi di Afrika, dan sebagian besar evolusi manusia terjadi di benua itu. Hal ini didasarkan pada fosil manusia purba yang hidup antara 6 hingga 2 juta tahun lalu, di mana seluruhnya berasal dari Afrika. Sebagian besar ilmuwan saat ini mengenali sekitar 15 hingga 20 spesies manusia purba yang berbeda. Namun, tidak semua ilmuwan setuju tentang bagaimana spesies itu terkait atau faktor yang mempengaruhi evolusi dan kepunahan setiap spesies. Proses evolusi manusia melibatkan serangkaian perubahan alam yang menyebabkan spesies, populasi organisme yang berbeda, muncul beradaptasi dengan lingkungan, dan punah. Ahli paleoantropologi dan mantan direktur Smithsonian Institution Museum of Natural History, Dr. Rick Pauls menunjukkan beberapa bukti evolusi menunjukkan berupa fosil dan artefak. Ia menjelaskan beberapa fosil itu yang berasal dari 2,5 juta tahun hingga 1 juta tahun yang lalu, dan evolusi yang terjadi salah satunya itu bentuk fisik dan lempurung otak yang membesar dan wajah yang mengecil. Otak menjadi lebih besar dari waktu ke waktu, dan wajah umumnya menjadi lebih kecil dari waktu ke waktu, sampai mencapai spesies kita di mana kita memiliki otak terbesar dan wajah terkecil yang terselip di bawah tempurung otak. Jadi, bentuk fisik manusia modern sudah sangat berbeda dengan apa yang dimiliki manusia 2,5 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki tempurung otak yang kecil dan permukaan wajah yang sangat besar dan miring. Jadi, yang kita lihat adalah perubahan bentuk fisik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, ukuran otak dan ukuran wajah. Namun, evolusi manusia berkembang tidak hanya perubahan fisik dari manusia purba hingga diri kita sendiri, juga perubahan perilaku. Lalu, para ilmuwan mengklasifikasi setiap spesies dan nama ilmiah dua bagian yang unik. Dalam sistem ini, manusia modern digolongkan sebagai Homo sapiens. Evolusi terjadi ada perubahan materi genetik, molekul kimia, DNA yang diwariskan dari orang tua, dan proporsi gen yang berbeda dalam satu populasi. Kemudian, gen mempengaruhi bagaimana tubuh dan
perilaku suatu organisme berkembang selama hidupnya. Inilah mengapa karakteristik yang diwariskan secara genetik dapat mempengaruhi kemungkinan kelangsungan hidup dan reproduksi suatu organisme. Evolusi tidak mengubah satu individu maupun sebaliknya. Itu mengubah cara pertumbuhan dan perkembangan yang diwariskan. Kemudian, melambangkan suatu populasi atau kelompok individu dari spesies yang sama yang hidup pada habitat tertentu. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.